mulai nanjak-nanjak tapi masih oke karena jalannya bagus banget. Tapi memang teman-teman ya, karena kita kebiasaan pakai mobil diesel, apalagi sekelas Fortuner ya 2,8, kayaknya nggak ada mobil yang bisa se-effortless itu untuk buat melipas tanjakan teman-teman ya. Sudah RWD diesel 2,8 lagi. Kalau ini tetap bisa, tapi nggak yang smooth gitu loh teman. Yang ya ada sometimes dia ngereng lah teman-teman. Beda lah mungkin mobil bensin ya. Kalau teman-teman tanya bisa nanjak ya pasti bisa harusnya ya so far. Makanya kita lihat ini. Tapi kalau mau tanya nanjaknya enak kok, smooth nggak kayak Fortuner gitu? Enggak sih. Better nggak usah dibandingin sama Fortuner. Bandingin sama Ribbon aja guys ya. Masih smooth Ribbon untuk nanjak-nanjak guys. Jujur ini beneran. Ribbon itu wah, naik pun hampir kayak effortless lah, kayak nafas itu panjang banget, kayak nggak ada habisnya. Ibaratnya orang maraton itu pas nanjak itu jos terus kiri ya, ya mungkin ya ini pandaan. Iyo kok beda ya. Terus ini macet, ini harusnya kiri. Oh nggak usah, itu jalan kecil pasti males. Nah loh sini nanti harusnya balik juga, coba di routing pasti beda. Nah ya toh. Loh, saya suruh ini, kita biasanya ke villa aku nggak lewat sini teman-teman. Ini first time ya teman-teman. Jadi kayak agak jalan kecil males kan. Saya disuruh terus ya. Coba sih. Loh, cuma agak nuki apa agak belok. Nah, itu loh. Ke sini nggak apa-apa nih. Jadi itu ya guys ya menurut gue ya. Jadi ini nanjak loh guys, lumayan loh ini nanjaknya. Lihat dia ngereng di ini kan aku juga nggak terlalu ya. RPM-nya kan dia ada power, eco sama charge tuh dia ngecas baterainya posisinya. Nah ini nanjak terus teman-teman, tapi ya tetap enak, tetap smooth, tetap jos, cuma nggak effortless lah, nggak tahu ya, pokoknya nggak bisa diungkapin sama kata-kata. Pokoknya kalau aku rankingin aja ya untuk nanjak-nanjak ya, yang mobil aku punya nih, yang Apple to Apple aja deh, nggak usah Lexus lah. Lexus enak sih, kalau Lexus tuh malah kayaknya lebih enak Lexusku daripada Xenix ini untuk nanjak guys. Jadi menurutku Innova tuh paling paling mentok, paling enak tuh pakai Fortuner nanjak ya, mantap. Habis Fortuner bawahnya lagi Ribbon tuh enak diesel ya. Setelah Ribbon CX-60 itu enak, sama Lexus mirip-mirip tapi lebih mantep CX-60 ku untuk nanjak, jauh lebih effortless kayaknya karena dia udah cc besar plus AWD itu se-ngefek itu guys. Kalau AWD guys saya ngomong teman-teman ya, AWD terus sama Lexus mirip-mirip lah. Baru ini kayaknya baru Xenix sih teman-teman. Nanti ya Discross aku nggak mau bahas di sini supaya nggak campur kontennya. Aku bakal bahas di video terpisah ya teman-teman ya. Nah ini nanjak tuh, lihat lumayan tinggi loh teman-teman nanjaknya, lihat. Dia tetap effortless, tetap enak. Cuma beda lah. Orang kalau udah puluhan tahun ya kita bawa mobil, kerasanya kita coba punya beberapa banyak mobil itu pasti satu sama lain itu kita punya feeling yang berbeda teman-teman ya. Beda yang mungkin misalnya tiap hari just one atau dua mobil aja mungkin feelingnya di itu aja, karena aku ini kan lumayan sering ganti-ganti ya mobilnya, jadi kerasa aja bedanya teman-teman, bener-bener kerasa. Aduh, nah ini nanjak guys, ini nanjak terus ini teman-teman. Nah ini suruh kiri kayaknya ya, macet ya, coba tuh aneh ya, malah suruh sini. Enggak, ingatku dulu ya lewat sini sih ya dulu ya. Kalau gitu arah alon-alon aja lah gitu ya harusnya. Iya. Itu yang gede. Bundaran Pancet. Iya. Terus Berapa kilo? Tadi itu 6. gunung Nah, ini nanjak terus teman-teman. Tapi smooth, masih oke kita ya, supaya kita overlap dulu, naik enak. Tapi lihat tuh, powernya udah di atas tuh. Jadi hentakan mesinnya mungkin karena kebantu hybridnya ya, just naik. Cuma ini kayaknya kalau nggak pakai hybrid, kayak misalnya mesin bensin biasa, punyanya yang Xenix kayaknya lebih loyo kan teman-teman, jauh kayaknya.
Ini dia kerasa hentakannya itu karena dibantu motor listriknya, baterainya teman-teman. Jadi kalau yang mungkin nggak tahu sih, teman-teman coba boleh komen lah yang punya jenis yang hybrid, yang non hybrid, yang bensin biasa gimana buat nanjak, ngoyo nggak teman-teman? Karena menurutku yang hybrid aja menurutku sedikit agak ngoyo, apalagi yang bensin guys. Oke. Ini guys nih nanjaknya, untung aku sempat ngerekam, lihat ya. Nih lihat ya RPM-nya sampai naik, lihat tuh raungan mesinnya meronta-ronta. Ini kalau Fortunerku ya ibaratnya cuma selelip tau guys. Ibaratnya kalau orang makan itu cuma lewat tau guys. Kalau Fortunerku ini ya, ini lihat nih, dia nanjak terus ini, lumayan tinggi nanjaknya. Ini masih, nah ini suruh kiri, ada yang suruh lurus, nggak membingungkan. Kiri malah slower. Kira rute baru kanan habis. Mana? Oh iya apa ya? Papa ada Gunung Merapi. Masa Gunung Merapi? Gunung aktif. Gunung Api. Kamu anu alun-alun Pacet ya? Iya. Oke. Apinya. Kita overlap dikit ya, kita salip ya. Wah, enak sih. Tetap enak, tetap oke guys. Ya, kita salip dikit. Permisi. Oh, lancar. Oke, smooth juga. Kalau misalkan ya, aku nggak pernah punya Fortuner atau nggak pernah pakai diesel atau nggak pakai nggak punya banyak mobil, misalnya cuma ini aja, ini kayaknya sudah enough sih. Kerasanya, feelingnya pasti kerasa, oh ini enak ini nanjakannya. Cuma karena aku punya pengalaman di beberapa mobil yang lain, jadi mungkin itu timbul kayak, oh ternyata ya masih enak, nanjak enough lah, powernya masih enough lah, masih overpower lah, menurutku masih OP lah, oke. Cuma karena aku ada perbandingan sama Fortunerku, sama Ribbonku, mungkin sama Mazdaku, api ya. Jadi ini kerasa ya enough aja gitu loh teman-teman, nggak spesial gitu loh. Tetap smooth, tetap enak, dan tetap powerful, tapi tetap Fortuner yang 2,8 yang lebih enak. Oke. Nah ini smooth ini, cuma ini lebih halus ya. Ini halus aja, halus guys. Lihat, halus. Ya mau salip-salip halus. Apa ya? Pemandangan ini bagus juga, nggak kalah loh. Gitu. Panas aja. Ya kita salip kondisi nanjak. Oh nggak berani guys, itu ada motor soalnya. Loh guys, lihat tuh guys. Mulai nanjaknya lumayan kerasa. Terus nanjak terus. Terus naik terus. Duduk koko. Ini Kayak gini. Duduk. Ini kayak keluar polisi tuh ya. Mungkin ya. Iya toh? Ini daerahmu kan. Oh ya lupa. Emang tapi dekat loh Mak, kita sama Gunung Merapi. Oh iya. Masa? Dekat sih. Masa aku? Bisa kemiri. Nah ini guys, kita masih nanjak lagi guys. Terus sabar. Ini ada gulungannya. Kan? Ada gulungannya. Gulungan. Oke, kita manuver dikit. Oke, kita salip. Just tarik sedikit. Sampai mau mentok tuh, teman-teman, mau mentok. Tapi ya kesalip sih. Tapi saya mau mentok RPM-nya. Aku juga nggak terlalu bisa baca RPM-nya teman-teman ya. Nah dia sistemnya kayak power. Itu kayak power itu kayaknya ya, aku baca-baca itu dia bakal full tenaga bensin plus motor listriknya. Kalau Eco itu lebih banyak motor listriknya. Kalau charge dia ngecharge dari full energi pakai motor, pakai baterainya. Katanya sih gitu. Kelihatannya. Jadi kayak tadi ya, kita bisa nyalip, bisa jos, tapi ya gitu, mesinnya udah wong gitu. Mesinnya sudah ibaratnya tuh udah disiksa gitu lah. Kalau tadi nyalip Fortuner, ya mecrut gitu toh guys. Paling RPM cuma 2 biasanya. Ya beda lah ya, makanya aku nggak bisa compare ya. Cuma aku kasih penjelasan segini supaya teman-teman ada gambaran lah di tiap mobil yang aku punya ya. Fortuner tuh kayak gimana buat nanjak. Terus apa itu? Ribbon, Lexus, Foxy. Foxy itu paling cemen itu buat nanjak teman-teman ya. Jadi Kirim aja. nggak bisa ya, Bo? Nggak tahu. Waduh, bisa tapi ya. Bisa. Waduh, jalan kecil.
Jadi itu guys, sorry to say memang kok pacet. Foxy yang kayak padahal tadian bawahnya enak banget ya, cuma dia kalau nanjak itu agak ngoyo sih teman-teman. Foxyku dulu itu paling agak serem-serem dikit tuh kalau nanjak, tapi bisa lah. Oh, kita pernah bawa ke Semarang tuh yang nanjak paling tinggi tuh, teman-teman ingat gak tuh? Kemana dulu Semarang saya bawa Foxy tuh? Bukan, sing kita ke Hotel Susan ya. Oh, Susan. Nah, Hotel Susan itu lumayan tinggi banget loh guys. Untuk iya itu nanjak ya aman aja, cuma ya lebih effort gitu loh. Kita harus ambil momentum, drivernya juga harus ya biasa nanjak-nanjak lah ibaratnya teman-teman. Apalagi mobil boxy ya, mobil yang boxy itu ibaratnya mobil yang nggak terlalu lebar tapi tinggi, jadi pasti nggak stabil untuk manuver. Apalagi handlingnya juga nggak sebagus mobil yang lebih pendek dan lebih lebar, gitu aja sih. Oke, ini nggak tahu kita diantah-berantai nih guys. Hah? Isi air. Dan enaknya Xenix ini apa nih guys? Enaknya satu ya, bener-bener yang paling kerasa ini mobil dalamnya lega nih ya. Nah aku lihat tuh, dalamnya lega banget, keluarga Pol, dan lumayan tinggi ground clearance-nya, jadi gak was-was guys. Kita bawa kemanapun tuh gak was-was. Foxy kan dalamnya juga besar, enak. Oh, ini nanjak nih guys, tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh nanjak. Oh, enteng guys, masih bisa aman. Kalau Foxy itu kan gak seroan, kayak Alphard itu juga gak seroan. Ayo makanya duduk. Jadi bedanya di situ teman-teman ya. Ini dia makanya semi SUV ya, semi SUV tapi dalamnya lega, mantap ini Xenix ini. Jadi kita nggak takut nggak seru, apalagi nanti kalau aku banyak sudah jelek, aku bakal ganti ke yang lebih besar. Kan ini cuma 225-50 guys, gila 50 untuk mobil segede ini. Aku better pakai, aku nggak lebarin, jadi tetap supaya nyaman. Setirnya 225, aku naikin ke 55 supaya lebih mantap. Oke, dan supaya RPM-nya sama speedometernya nggak terlalu miss terlalu jauh. Oke, sama bawaan standarnya. Aduh, mepet. Oke guys, ada duit nggak? Oh, aku ada. Kanan apa kiri? Nggak tahu kanan. Pasar Pacet kanan, sama Telkom Pacet kanan. Oh ya, kanan. Polsek Pacet. Loh, kan sudah sampai ini. Mana yang kiri loh? Oh, enggak. Oh iya, kiri. Oh iya, mau ngasih uang nih. Oh, sampai ini. Oke, alah keluar di sini. Villaku daerah sana teman-teman ya. Oke lah, nanjaknya nanti lagi guys ya. Ini aku mau ke villaku dulu. Mbak, udah bilang Pak Bas suruh datang. Kita bersih-bersih villa dulu, nanti kita baru jalan ke Terawas guys. Nah, villaku daerah sini. Pengikut subscribe lama aku pasti tahu. Aku pernah buat konten di villaku kayaknya dulu. Oke, kalau gitu guys. Oke ya, kayak gitu ya nanjak-nanjaknya ya. Paling nggak tahu lah gambaran dari aku. Selanjutnya nanjak tadi 1:15 teman-teman. 1:15. Oke, next guys. Ini guys, apes guys. Tadi sampai di villa, ternyata ada kunci yang ketinggalan. Jadi terpaksa gojek dari rumah Surabaya ke Pacet. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa. Ini kita mau cari makan nih sama istriku, sama dua anakku, mbakku sama ada tukang juga ngurusi. Udah bersih-bersih, nanti kita di sana malam aja atau siang, sore lah kita cari makan. Kita mau ke Terawas, oke, kita turun dulu. Aku bakal tunjukin temen-temen tanjakan yang lumayan ekstrim menurutku di Pacet. Ya cuma satu ini aja sih, ya nanjak terus sih Pacet ini. Cuma yang ini menurutku yang last bossnya lah guys ya, itu guys. Tuh kok berhenti gitu kan? Enggak. Oh, keluar dari sana itu guys, tuh lihat, teman bisa lihat ya. Aku nggak tahu teman kelihatan nggak di kameraku. Tuh nanjaknya. Kita nggak usah terlalu ngambil momen terlalu banyak, nggak apa-apa. AC tetap double blower semua nyala ya, oke, supaya tahu sekuat apa ini mobil. Oke, let's go. Aduh, nggak bisa cepet ini guys. Tuh lihat tuh nanjaknya. Ini dulu aja aku masih ingat guys, Honda Civic sama Honda Cityku nih. Dulu kalau stut-stutannya nggak bener ya, dipakai sopirku tuh nggak bisa naik dulu guys. Ya bisa, sampai keluar asapnya teman-teman. Untuk ini apa itu guys, mesinnya sampai keluar asap putih gitu teman-teman dulu. Masih ingat Civic tuh, masih Civic yang model yang udah lama ya, tahun
Civicnya tahun berapa punya aku tuh? 2011 kayaknya guys. Sama Honda City tuh tahun 2000 berapa ya? Honda City mungkin 2009 tuh aku pernah punya sedan. Oke, ternyata lumayan effortless ini jujur. Oke sih ini beneran. Walaupun pelan, nggak terlalu yang galak gitu, tapi nanjak dengan bagus. Jadi Bromo checklist, Pacet harusnya checklist. Tapi belum. Ini kita mau ke arah Trawas, dan Trawas lumayan ngeri ya. Biasanya lumayan ekstrim. Untuk nanjak-nanjaknya kita pakai ini guys. Kita mau coba juga sekalian cari makan. Kita mau kemana? Asmara Loka. Mau di Asmara Loka, nggak tahu lah. Istriku yang cari. Anak-anak samain juga ya di sana ya. Kalau Trawas tuh masih banyak pilihan sih guys. Kita bisa makan durian, makan apa. Oh ini ada durian, tapi panas pak makan di sini. Iya sih. Gak nikmat pak. Oke guys, Aku beli balon. kita OTW dulu ya.